Saudara-saudara, kita mulai dulu dengan panggilan, karena saya tinggal melanjutkan, ini titik sambungan saya dengan khotbah tentang di Alpha Omega series gitu ya. Kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 9, saya mau cepat saja di bagian ini, tapi kita harus mulai dengan ini. Kita percaya Tuhan adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang start dan menentukan akhirnya. Dan yang kita bicarakan selama beberapa minggu ini adalah bagaimana menuju Omega ini. Sesudah Tuhan melakukannya, bagaimana peran kita di dalamnya. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, itu 100% murni kasih karunia Tuhan. Dan kemudian dalam perjalanan ini juga itu adalah kasih karunia Tuhan. Namun dibutuhkan kerjasama dari kita, sinergi supaya kita bisa dikuduskan oleh Tuhan. Kita masuk di fase pengudusan, di mana ketaatan kita kepada Tuhan menjadi kunci satu-satunya. Supaya kita bisa melewati musim ini, sampai kita bisa menemukan yang kita kenal dengan Omega kita. Sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di bagian akhir. Bilang amin. Nah, saudara-saudara, 2 Timotius 1 ayat 9 menjelaskan satu yang penting bagi kita. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa yang menyelamatkan kita itu adalah Dia, Yesus. Siapa yang percaya dia diselamatkan oleh Yesus, angkat tangan, bilang amin. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus, dan sesudah itu dikatakan dengan kata sambung dan memanggil kita dengan panggilan kudus. So, saya sangat percaya semua orang Kristen itu pasti punya panggilan kudusnya. Yang percaya sama dengan saya bilang amin. Nah, Dia yang memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, prestasi kita, kehebatan kita, bukan. Melainkan berdasarkan, lihat ya, dasar panggilan kudus kita itu bukan prestasi kita, bukan kecerdasan kita, bukan kemampuan kita, tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. So, start dari Tuhan, tetapi semuanya oleh Timotius, oleh Rasul Paulus kepada surat di jemaat kepada anaknya Timotius bilang bahwa maksud semuanya, dasar ini tuh bukan karena you are good enough, bukan karena kau hebat, bukan karena kau perkasa, bukan karena kau canggih, tetapi dasarnya adalah maksud dan kasih karunia sendiri. So, panggilan itu dasarnya adalah Tuhan sendiri. Nah, kalau sudah bicara soal panggilan, saudara-saudara, kita sudah dijelaskan berulang-ulang bahwa panggilan itu bukan soal kenyamanan. Amin. Kita tahu bersama-sama kalau bicara soal panggilan, kita nggak akan berpikir sesuatu yang nyaman-nyaman saja. Kata nyaman ini memang sangat beken di Gen Z ini. Semua mengejar kenyamanan gitu ya. Dulu kami pacaran tuh kata yang keren adalah cinta gitu ya, saya cinta dia. Kalau hari ini mereka tuh nggak pakai lagi kata cinta, saya tuh nyamannya sama dia. Terjadi pergeseran gitu ya, karena banyak orang cinta tapi nggak nyaman. Mungkin begitu, tapi jadi generasi ini mencari kenyamanan. That's why kemarin ketika next gen, gimana ya saya bisa kerja supaya nyaman. So ini adalah the theme, ini adalah tema dari generasi ini, mereka mengejar kenyamanan. Tapi kita tahu bahwa panggilan Tuhan itu tidak terkait dengan kenyamanan kita. Gini, saya punya catatan, bagian tersulit dalam menjalankan panggilan bukan tidak mengetahui panggilan kita, walaupun itu juga kadang membingungkan. Karena meskipun kita tidak tahu panggilan kita sebenarnya apa, kalau kita menjalani hidup kita sungguh-sungguh seperti yang Pastor Ramli khotbahkan minggu lalu, kita pasti akan menemukan panggilan kita. Bagian tersulit dalam menjalankan panggilan adalah sebenarnya ketika kita harus menyelaraskan antara ambisi pribadi kita dan ambisi pribadinya Tuhan atas kita. That's hard. Karena setiap kita punya ambisi, sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita dambakan dalam hidup kita. Sesuatu yang kita
Kita merasa kalau kita ada di titik itu kita akan nyaman pinjam kalimat dari mereka. Kita akan mendapati, saudara, bahwa panggilan itu bukan soal tentang ambisi kita. Yes, gini, kita bisa memulai perjalanan kita dengan ambisi kita. Kita bisa menentukan target kita. Kita bisa menentukan tujuan kita. Kita bisa menentukan sasaran kita. Yes, kita pasti bisa. Dan itu bagus, itu diajarkan berulang-ulang kepada jemaat MCM. Tapi saudara, percayalah dalam perjalanan kita dari Alfa Omega ini. Menjalani timeline hidup kita, yang terjadi saudara-saudara, semakin saudara tenggelam melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ambisi kita itu makin mengecil dan yang terjadi adalah ambisi Tuhan atas kita. Jadi dimulainya dengan kita dulu, pilihan-pilihan kita, dimulainya dengan keputusan-keputusan kita, dimulai dengan nyali kita, dimulai dengan keberanian kita. Tapi dalam perjalanannya saudara-saudara, Tuhan akan menggulung semua ambisi kita. Kenapa gitu ya? Tuhan gak akan membiarkan ambisi kita yang jadi kenyataan. Karena itu akan menghancurkan kita. Karena ambisi kita sudah tercemar oleh dosa. Dan Tuhan ingin bahwa hey, yang kalian pikir besar bagi kamu, itu bukan besar bagiku, gitu loh. Kita harus sadar yang kita cita-citakan besar, yang kita pikir jauh sekali itu mustahil. Bagi Tuhan itu bukan mustahil. Tuhan, dia Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dia jauh lebih besar dari kita. Dia bahkan punya cara berpikir tidak sama dengan kita. Dan dia yang mengatur hidup kita. Dan dia tidak akan menyerahkan kita kepada ambisi pribadi kita. Karena dia mengasihi kita. Dan dia tahu bahwa apa yang dia sediakan bagi kita itu jauh lebih besar dari sekedar ambisi pribadi kita. Menurut saudara, menjadikan saudara sukses, kaya dan berhasil adalah hal yang luar biasa bagi Tuhan? Itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Sehebat-hebatnya saudara membayangkan sesuatu, Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar. Cuma itu yang dia pesan. Saudara harus bersyukur kalau saudara punya Allah yang seperti itu. Gitu ya. Dalam perjalanannya dia menggulung kita. Itu sebabnya kita bergumul dengan Tuhan. Tapi semakin mendekat di Omega, semakin saudara akan lihat bahwa memang Tuhan ini keren sekali. Dia hebat sekali, dia luar biasa, dia menuntun. Raja Daud bilang dia menuntun kita. Jadi tuntunannya itu tidak seperti mendrive, tidak seperti remote control yang mengkontrol kita, tetapi dia menenun dalam perjalanan hidup kita. Maksudnya, tujuannya, kerinduannya, hasratnya, gairahnya untuk kita dinyatakan dalam perjalanan kita. So, saudara, this is not about us. Kita akan start dengan panggilan kita, tapi at the end of story, kita akan tenggelam dalam rencana Tuhan. Are you ready? Mengapa hari ini begitu hujan? Dingin, tapi saudara luar biasa. Paling enak tarik selimut ulang, tapi saudara memutuskan datang ke gereja. Saudara kasih semangat orang di kanan dan kiri. Bilang siap-siap poin yang kedua. So start with calling. Dan di perjalanan saya mau bicara tentang satu hal. Saya berdoa banyak saudara-saudara. Khusus poin ini saya berdoa begini. Kapan waktu yang tepat untuk ngomongin hal ini? Apakah ketika kita sedang surplus atau ketika kita sedang minus? Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Tapi ini satu penting. Kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bilang amin. Ini perkataan Yesus, saudara-saudara, dia menyebutkannya 4 kali. Kata Mamon di Alkitab itu ada 4 kali diucapkan.
Tapi yang keempat itu pengulangan saja. Jadi basically hanya 3 gitu ya. 3 kali kata mamon muncul dalam Alkitab. Nah ini penting sekali dalam perjalanan panggilan kita gitu ya. Yesus memberikan peringatan yang cukup keras. Dan ingat saudara, kalau khotbah begini saya semangat, saudara gak boleh marah sama saya. Ingatnya, don't hate the messenger. Saya cuma membacakan apa yang sudah ditulis di Alkitab kita. Sama seperti saudara, saya cuma pembaca. Oke? Ini adalah perkataan Yesus, saudara-saudara. Ini keluar dari mulut Yesus sendiri bahwa tidak ada seorang pun, garis bawahi kata tidak seorang pun. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jadi seperti Yesus ingin mengingatkan, hey dalam perjalananmu kamu mungkin terkena distraksi. Karena saking bergumulnya kita dalam panggilan kita, kita bisa hilang arah sehingga kamu jadi bisa salah arah. Tapi di atas semuanya itu kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kita disetting oleh Tuhan, kita diset oleh Tuhan, kita hanya bisa mengabdi kepada 1 Tuhan. Because He is an Alpha and Omega. Dia yang pertama dan yang akhir. Untuk supaya kita bisa mengasihi Tuhan, untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan, Tuhan taruh itu dalam hati kita. Itu cuman untuk 1, untuk Dia. Kita tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, kata Yesus. Lalu Yesus bilang begini, karena jika demikian ada orang nekat mengabdi kepada 2 tuan, maka ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ditekankan sekali lagi, firm foundation. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. This is firm foundation. Statement. Jadi saudara gak boleh marah sama saya, saudara marah sama Yesus yang ngomong kalau sudah tersinggung pagi ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di awal saudara-saudara belum jelas. Yesus hanya bilang tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Dia gak menjelaskan tuannya itu apa. Tapi di akhir kalimat dia dengan gamblar, clear, full clarity. Dia bilang kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi saudara-saudara ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah apa itu Mammon? Apakah Mammon itu sama dengan uang? Karena banyak di antara jemaat kalau dengan Mammon, lihat uang bagi Mammon itu. Susah juga kalau orang bekerja dan digaji dengan Mammon. Seuang bukan Mammon. Jadi kita harus cari tahu apa maksud Tuhan itu Mammon. Karena banyak di antara kita itu yang punya pikiran bahwa ini pasti soal uang. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua gitu ya. Apakah cinta akan uang itu adalah jahat? Mengapa itu jahat? Apa kaitannya dengan Mammon? Dan yang terakhir, kalau saya diberkati Tuhan secara finansial, jadi apa yang benar untuk saya lakukan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab dalam pertanyaan. Yang pertama saya jawab dulu, apa itu Mammon? Kita berkenalan dulu dengan Mammon. Mammon itu saudara bisa chat GPT gitu ya. Terus gampang sekali hari ini gitu ya. Apa itu Mammon? Tapi saudara pasti akan dapat informasi yang mirip dengan saya gitu ya. Mammon itu adalah dewa orang Assyria. Dewa kekayaan. So not money tapi kekayaan. Okay? Dewa kekayaan. Nah, saudara tahu Assyria itu gitu ya. Itu Babylon. Nah, yang suka line dance pasti pernah dengar kata Babylon, ya. Itu dari kata Babel, Babylon dari kata Babel. Nah, saudara pasti kalau dengar kata Babel, saudara pasti ingat satu peristiwa di Alkitab yang namanya Menara Babel. Betul ya?
Menara Babel, yes itu persis. Jadi Mamon itu berasal dari sumber yang sama itu. Jadi peristiwa Babel itu melahirkan Babilon. Di mana kondisi orang itu bingung, confused. Kata Mamon itu, akar katanya itu sama, bingung. Kekayaan yang membuat kita jadi bingung, oke? Itu satu akar, satu rumpun. Nah, kasus Menara Babel itu adalah kasus di mana ketika manusia berkata gini, aku akan cari cara untuk membangun sistem menuju surga, gitu. Saya pengen lakukan sesuatu di luar Tuhan hanya berdasarkan pengertian dan kekuatan sendiri. Saudara lihat akarnya, gitu ya, akarnya. Nah, yang dimaksud di sini, saudara-saudara, Mamon itu sebenarnya adalah spiritual thing. So itu adalah roh. Yang Yesus bicarakan di ayat ini bukan Mamon dalam bentuk benda, Baal, tetapi itu roh yang bersumber dari masalah atau dari kejadian Babel itu. Penuh dengan arogan spirit. Merasa kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita tanpa Tuhan. Dan saudara tahu, roh Mamon ini itu melekat di semua uang yang kamu miliki. Hari ini, semua berapapun uang yang kamu miliki ada roh Mamon di dalamnya. Kalau saudara perhatikan sejarah dan lainnya, saudara pasti akan menemukan. Dan sekarang saudara perlu gitu ya, saudara perlu memastikan apakah uang saudara itu bersih atau tidak dalam statuta kerajaan Allah. Itu penting. Karena kalau saudara tidak sterilkan itu roh itu akan melekat di situ. Saudara jawab dengan jujur dalam hati saudara, gitu ya. Dan saudara ingat, Mamon itu ini ya, tidak pernah menepati janjinya. Dan mengapa Yesus menyebut bahaya dengan ini Mamon? Karena Mamon selalu berusaha menggantikan Tuhan. Itu roh yang hinggap dan melekat di uang saudara. Yang pertama, dia akan bilang gini, kalau kamu punya banyak uang, kamu akan aman. Dan itu masuk di akal dan hati kita. Kita berpikir makin banyak uang kita, makin aman hidup kita. Makin aman masa depan kita. Dia menawarkan security. Is that right? Pernah ada itu dalam pikiran kita? Yes, of course. That's why you working. That's why you saving. That's why you investing. Karena ada dalam pikiran kita, semakin banyak uang, kita akan semakin aman. Kalau masalah, bayar dengan uang, masalah selesai. That's the world we are living. Itulah hidup yang kita ada. Tapi jujur saja, apakah pikiran itu ada dalam hati kita? Yang kedua, kalau kamu punya uang, kamu akan jadi signifikan, kamu akan jadi penting. Kamu berharga kalau kamu punya uang. Semakin banyak uangmu, kamu akan gampang dihormati. Kalau kamu gak punya uang, siapa yang mau lihat kamu? Is that true? Ada dalam pikiran kita. That's why kelakuan kita agak beda waktu kita pope dan waktu kita banyak uang. Kalau kita lagi pope, saudara-saudara ya, kita harga diri kita hancur gitu ya, dadadoi. Tapi kalau kita punya banyak uang, kita jalannya agak beda begitu ya Niko ya. So, identity. Kalau kamu punya banyak uang, kamu akan jadi lebih signifikan. Dan itu kita meteraikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ada rumah mewah dan kemudian ada bos datang, oh, bos dia. Kedudukannya langsung berubah saudara-saudara. Langsung lebih tinggi dari kita. Dan kita yang punya sedikit uang langsung berkurang identitasnya seperti kita sadar-sadar diri lah. Orang ini ada makhluk-makhluk di bawah. So, it's true. Happiness. Ini yang Mamon tawarkan.
Kalau kamu punya banyak uang, kamu pasti bahagia. Wih. Dan ini statement dari semua kita yang menderita karena kekurangan uang. Tuhan, kalau saja uangku lebih banyak dari hari ini, pasti kita akan lebih bahagia. Kita akan jalan-jalan, saya akan memanjakan istri, saya akan ajak mereka ke luar negeri, bahagiakan orang tua. It's true. Itu sebabnya saudara mengejar kenaikan pangkat. Karena semakin saya banyak memilikinya, semakin itu ditawarkan oleh Mamon. Ini pikiran yang paling suci, saudara. If you have more money, you can help people. Kalau kamu punya banyak uang, kamu pasti menolong banyak orang. Amin. Daripada ngana susah, bikin susah orang lain. So see, bagaimana spirit Mamon itu sebenarnya melekat di orang hati dan pikiran. Faktanya. Tidak pernah keamanan itu datang dari uang. Baru banjir di Sumatera. Tuhan yang menjamin keamanan kita. Amin. God is our protector. Tuhan yang melindungi kita. Dan hanya Dia yang bisa menepati janjinya. Tuhan yang melindungi kita. Identitas kita itu juga datangnya dari Tuhan, bukan dari apa yang kau miliki. Kebahagiaan itu juga anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan ini parahnya saudara-saudara, ternyata roh Mammon itu adalah anti-Kristus. That's it. Ingat apa pekerjaan anti-Kristus? You are not being able to buy and sell. Tanpa itu. Saudara pernah gak membaca Alkitab dan kemudian kira-kira gini. Waktu Yesus, dia pernah menyembuhkan orang buta kan? Dia sembuhkan orang buta. Dia buta-buta sini kan. Sembuh. Kamu butuh lebih banyak uang. Orang bangkit juga, kamu butuh lebih banyak, orang lumpuh, kamu butuh lebih banyak uang. Tidak pernah Yesus menjanjikan itu. Coba bayangkan, kan enak juga gitu ya kalau orang didoakan kesembuhan, gitu ya. Sembuh, lalu Yesus bilang gitu, kamu akan diberikan lebih banyak uang. Mungkin masalah kita juga jadi lain ceritanya, tapi nggak pernah Yesus menawarkan itu. Ini. Saudara pernah begini, saya butuh Tuhan menolong saya. Ini situasi. Pada saat bersamaan saudara dari hati kecil akan bersuara, saya butuh uang. Saya butuh pertolongan Tuhan. Lalu dalam hati kecil bilang, saya butuh uang. Dan ketika ada orang datang dan membawa uang, saudara akan merasa, oh I don't need you, I have money now. So, hati-hati dengan Mamon, karena Mamon selalu berusaha menggantikan Tuhan. Saya baru pulang dari studi banding di sebuah gereja di Bandung, 2 gereja lebih tepatnya. Ada videonya saudara. Dan di sana saya mengalami cemburu yang kudus. Boleh putar videonya 2 menit ya saudara nonton. Ini bukan saya tanya, teman tanya, Pak, itu membangun 300 miliar kan studi banding, jadi bebas tanya. Pak, itu uang membangun De Journey itu berapa? 300 miliar. Wih, gede juga ya. Lalu kemudian ditanya, pakai perusahaan apa Pak? Oh, ini bukan perusahaan, ini murni gereja. See? Saudara-saudara. Murni gereja. Bahkan izin tempat membangunnya itu gereja, saudara-saudara. Christian Edutainment. Lalu ditanya, jadi Pak, cara ngumpulin uangnya gimana? Janji iman jemaat. Saudara bayangkan betapa iri hatinya saya.
Saya bilang, aduh kalau jemaat MCM kong so boleh janji iman begitu gitu ya. Mungkin orang ada sekitar 1.000 orang. Lalu kemudian orang mau bikin Christian Entertainment di Manado. Kita mau bikin tempat seperti Nabi Nuh untuk orang belajar Bahtera Nuh. Real life gitu ya. Dan kemudian saudara boleh nginap di situ. Lalu di situ ada tempat pendidikan tentang penciptaan. Bukan teori Darwin dan lain sebagainya begitu. Seperti di Encounter di Texas. Tinggal bilang jemaat dan jemaat janji iman untuk membangun. Wow. Kita gak pernah janji iman di MCM selain janji iman misi. Lalu di screening bapaknya masuk di ruangan gitu ya. Ditanya, jadi dia membangun sebuah, sebelum The Journey dia membangun sebuah gereja. Mereka berasal dari Tasikmalaya, so itu bukan daerah Kristen. Bahkan waktu saya kuliah di Tiranus, sekolah Alkitab mereka itu terpaksa numpang di STT Tiranus karena diusir oleh orang di Tasik. But it's okay, saudara. Jadi berasal dari keadaan itu akhirnya mereka sewa ruko seperti kita gitu ya. Dan kemudian dalam perjalanannya mereka berdoa tiba-tiba ada orang menghibahkan tanah sebesar 6.000 meter di tengah kota Bandung. Bandung ini saudara, Jabar. Bukan Manado ini Jawa Barat di tengah kota. Dan dia bisa bangun. Nama gedungnya itu Stairway from Heaven. Itu DP bangunan tangga semua tinggi dan bagus sekali. Karena kami pergi ke sana. Dia cerita waktu bagaimana dia mulai. Dia bilang begini, kan ini ditanya sama teman-teman. Ditanya sama teman-teman, gimana itu mulainya? Dia bilang, pada waktu dia dapat visi dari Tuhan. Gitu ya. Nomor 1 dia mau pastikan bahwa ini bukan ambisi pribadi. Jadi dia berdoa karena semakin dia berdoa semakin dia merasa aduh jangan sampai ini seperti proyek mercusuar untuk supaya kita jadi proud bahwa kita bisa membangun, kita bisa ini. Jadi dia berdoa, dia bilang begini, saya minta tanda sama Tuhan. Hari itu sesudah dia doa dia tiba-tiba ditelepon, Pak Pendeta mari makan gitu ya. Jadi pada waktu makan ada pengusaha yang bilang begini, ini untuk belum yang The Journey, ini masih di tanah 6.000 meter. Yang Stairway from Heaven, itu Bapak bilang begini, Pak saya ini punya uang, Bapak mau bangun perlu berapa? 30 miliar. Karena mau bikin bangunannya tuh untuk STT, untuk ibadah, untuk sekolah, untuk ada wedding chapel, untuk ruang sekolah minggu, jadi mereka mau bangun seharga 30 miliar gitu ya. Si pengusaha itu bilang begini, saya punya Pak, kalau gereja perlu saya akan kasih. Dibalikinnya terserah Bapak. Terserah Bapak. Maksudnya terserah gereja kapan saja tanpa bunga, pakai aja. Wih. Waktu dia dengar itu dia diam, dia berterima kasih, dia bilang Tuhan, saya kan perlu minta tanda. Jadi saya yakin ini tanda dari Tuhan karena ada orang mau bantu. Gitu ya. Tapi dia cerita, tapi saudara sampai selesai saya membangun itu Stairway from Heaven itu, saya tidak pakai uang pengusaha itu. Tapi jadi kenapa? Karena dia tidak menolak tawaran itu, tapi dia berdoa kepada Tuhan bersama dengan timnya. Lalu kemudian timnya tiba-tiba saudara-saudara di sebuah kebaktian gitu ya, ada orang datang, bukan jemaat datang dan mendengarkan dia mempresentasikan Stairway from Heaven. Dan menantang jemaat untuk janji iman. Datang dan kemudian jemaat yang baru datang itu dia kasih 1 kilo emas. 1 kilo. Dan pada waktu itu harga emas lagi naik-naiknya gitu ya. Si bapak ini begitu dia dapat 1 kilo emas, dia tahu bahwa dia harus mengeksekusi visinya itu, membangun Stairway from Heaven. 2 minggu kemudian saudara-saudara, orang yang sama juga bukan jemaat, datang dari mana, cuma datang dia bawa 3 kilo emas. Ada rekamannya. Jadi saudara emasnya sudah 4 kilo. Kalau saudara jadi gembala sidang, iri gak? Saya rasa bukan cuma saya. Semua pendeta besar yang datang di situ, kalau orang dapat jemaat kan begitu, yang Tuhan yang datang dan kemudian bagian kita. Nah Pak Pastor, kita bilang kita pernah jemaat kasih persembahan emas, gelang. Belum pernah 1 kilo emas, dan kita gak pernah lihat emas 1 kilo. Tambah 3 kilo, wow, so good.
Keren ya. Orang kira-kira boleh bangunan 300 miliar. Berat. Tuhan tidak taruh pada hati. Tapi Tuhan sedang menunjukkan sesuatu pada kita. Bahwa kita, tapi pekerjaan itu lebih besar dari kita sendiri. Dari saya. Say amen. So, orang berpikir untuk membangun satu bangunan 5 miliar. Semua picat orang pe otak. Mau cari di mana doi 5 miliar? Orang cuma hidup dengan gaji 2 juta, 3 juta, mau 5 miliar, mau hidup, mau bikin ini, hey, hello. Come on. He is God. Dia adalah Tuhan. Men, saksian lagi. Pendeta Wiryo Hadi yang punya WTC, World Transformation Center. Sorry, pernah dengar, kami studi banding tahun lalu ke tempatnya dia. Mereka mau bangun sebuah tempat. Hitung uang, saudara. Mau bangun berapa? Pendeta itu bilang, dia kumpul pengusaha-pengusaha terdekat dengan dia, gitu ya. Lalu kemudian hitungan proyek itu, lalu pengusahanya lihat, waduh, pengusaha-pengusaha tanya sama Pak Wiryo, Pak, kondisi keuangan kita sebenarnya bagaimana? Waktu itu mereka mau bangun rumah sakit. Kondisi keuangan kita sebenarnya bagaimana? Lalu Bapak bilang, ya menurut data ketersediaan kita hanya 5% dari jumlah proyek yang ada. Hanya 5% saudara, tidak sampai 10%. Lalu kemudian semua pengusaha di sana sepakat untuk tidak mau jadi itu Pak. Istilahnya biar pakai baling-baling bambu tidak mau jadi itu. Orang cuma punya uang 5%, kalau orang mau bangun rumah sakit dari harga sesungguhnya tidak mau jadi itu. Pak Wiryo cuma jawab begini kata, ngoni itu gembala atau kita? Itu dia udah bilang, ngoni itu gembala atau kita? Tanpa bermaksud merendahkan para pengusaha, tapi dia sedang menaruhkan sesuatu. Waktu dia berbicara itu dalam hati kita bahwa, hey kita punya Tuhan yang besar, itu yang dia mau bilang. Yes memang kita hanya punya 5%, even yang janda itu dia hanya punya sekian, cuma hanya punya setitik. Tapi kalau kita maksimalkan itu, dan kita melakukannya apa yang Tuhan taruh sesuai dengan panggilan kita, itu tidak akan tetap kecil. Yang percaya bilang amin. Dan dalam hidup ini kita harus mulai percaya bahwa Tuhan itu lebih hebat daripada mamon. Dan mamon ini yang hebat dari spirit mamon ini adalah dia itu sedang mencari hamba-hambanya. Dia mencari orang yang siap dia perbudak. Itu pekerjaannya sekarang. Karena dia tahu dia punya kuasa untuk menggantikan Tuhan dalam hati dan pikiran orang lain. Ada ayat bilang begini, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Saudara kalau mau baca ayat ini, saudara tuh akan diajarkan gini, kamu bantu orang pakai duit, nanti ada waktu di mana mereka akan bantu kita. Itu kedengarannya begitu, tapi ini enggak begitu. Coba saudara perhatikan kata-katanya gitu ya. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Bahasa Inggrisnya unrighteous. Bahasa Inggrisnya boleh dikeluarin. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Coba. Bahasa Inggrisnya King James. Gini ya. And I say unto you, make to yourself friends of the mammon of unrighteousness, that when you fail. Perhatikan kata when you fail, ketika kamu gagal gitu ya, ketika kamu gagal, apa arti kata fail itu? Arti kata fail itu gitu ya, artinya secara fisik kita expire alias kita mati. Gitu ya. Ketika kita mati, mereka may receive you into everlasting habitation. Jadi mereka akan menyambut kamu di kemah abadi, di surga nanti. Jadi gini saudara-saudara, gitu ya. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur itu, supaya satu kali waktu nanti kamu ke surga,
Kamu tuh akan ketemu orang-orang di surga yang akan bilang terima kasih kepadamu karena kamu sudah membantu mereka dengan uangmu itu sehingga mereka bisa ada di everlasting habitation, habitat eternal. Itu tuh uang misi, saudara-saudara. Saya baru pulang dari Sumba, Timur. Dijemput pakai mobil 4x4. Jadi kita pandangan, oh kaya ini. Karena dijemput di bandara itu pakai double cabin 4x4 masih baru. Berjalan di perjalanan saudara-saudara yang drive missionary bule. Di perjalanan misionari bilang begini, Pastor Melan, saya sebenarnya cuma backup. Yang akan menjemput Pastor Melan itu mobilnya sana. So mogok di pinggir jalan, sota parkir. Di Sumba saudara-saudara, oto rusak tidak diperbaiki. Karena apa? Karena tidak ada montir di sana. Yang ada orang yang bisa perbaiki. Kalau ada saudara jago backing, oto mungkin bisa buka di sana, itu pasti lari sekeras. Jadi tidak ada montir yang bisa memperbaiki. Jadi tuh oto kalau serusak kurang kasih biar. Dan kalau orang mengerti cari-cari internet baru bisa ganti spare part. Kira-kira seperti itu. Tapi saya duduk di mobil yang mewah menurut saya. Disetirin sama misionari. Lalu saya bilang, oh nice car. Dia bilang, oh thanks to Speedlight. Saya bilang, apa itu Speedlight? Speedlight itu adalah organisasi youth. Anak-anak kaum muda, next gen. Yang punya komitmen untuk menyediakan transportasi kepada para misionari sampai di ujung bumi. Namanya Speedlight, supaya Injil bisa bergerak dalam kecepatan cahaya. Paham maksudnya? Dan misionari itu bilang, dan mereka memang benar. Karena untuk berjalan di Sumba kami sangat benar-benar membutuhkan mobil ini. Nah it's true saudara-saudara. Bayangkan kalau saudara mesti jalan kaki dan lain-lain sebagainya. Dan itu biayanya mahal, itu ratusan juta. But that's mission saudara-saudara. Kita gunakan mamon yang tidak jujur supaya foto anak-anak Sumba yang harus dijalani dengan mobil seperti itu akan menerima kita dan salaman di surga. Terima kasih ya next gen atas sumbangannya. Gara-gara kalian ada misionari bisa datang dan kemudian kami bisa terima Yesus dan kami bisa di surga. Itu maksud ayat itu. Dengar baik-baik. Hanya Yesus yang bisa mengubah uang jadi orang, jadi jiwa. Itulah arti dari harta yang sesungguhnya. Karena ada ayat satu lagi yang bilang, kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan harta yang sesungguhnya. Bagi saudara apa harta yang sesungguhnya? Duit? No, bagi Tuhan harta yang sesungguhnya adalah jiwa. Jadi kalau kamu setia dalam itu, Tuhan akan mempercayakan jiwa-jiwa kepada. Be aware of mammon. Dalam perjalanan menuju akhir, saudara akan perang terus. Pokoknya gini, kalau hidup saudara di tengah-tengah kebingungan selalu, saudara mesti cek, jangan-jangan saudara mengabdi kepada dua Tuhan. Dan gini, DP kunci apa? Bahwa orang itu mengabdi kepada mamon. Kalau orang mengalami masalah keuangan, nomor satu orang marah Tuhan, pasti saudara dikuasai mamon. Kalau saudara lagi masalah keuangan, kong saudara marah Pak Tuhan, so salah bro, so salah mengabdi kamu. Jadi apa yang akan saya lakukan dengan uang saya? Kalau memang benar uang itu punya spirit mamon, saudara perlu menguduskan itu. Bayar Tuhan punya. Kasih pulang Tuhan punya 10%. Jangan pancuri saudara-saudara. Karena itu untuk membersihkan the rest. Saudara untuk semua uang yang saudara miliki, saudara cuma punya dua pilihan. Saudara mau abdikan itu kepada Tuhan, atau saudara mau abdikan itu kepada Mamon. Apakah saudara akan membayar atau saudara akan mencurinya?
Saya minta 5 menit lagi. Yang ketiga, happy life. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri, Yesus mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di mana tuh kebahagiaan, saudara-saudara? Berdasarkan perkataan Yesus, bukan di mobil yang saudara pakai, walaupun kita suka duduk di kendaraan mewah, dingin AC daripada mikro. Mari itu cuma soal rasa. Kebahagiaan itu bukan pada benda. Kebahagiaan itu pada tindakan memberi. Bilang amin. Ingat, I am the messenger yang bilang Yesus. Kalau saudara tidak setuju, protes juga Pak Yesus. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi hidup bahagia itu bukan pada mendapatkan, tapi bagaimana saudara memberi dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. That's it. Panggilan, mamon, dan kebahagiaan. Orang akan berurusan dengan ini. Alfa sampai Omega. Pinter-pinterlah. Pinter-pinterlah. Supaya Tuhan akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya.